Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist pemrograman dasar pada Java. Di video ke-13 kali ini kita akan membahas tentang perulangan pada Java. Perulangan pada Java dapat mengeksekusi satu blok kode selama kondisi tertentu tercapai. Dan perulangan pada Java berguna karena menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan membuat kode lebih mudah dibaca. Jadi secara singkat, kegunaan dari perulangan adalah untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan ketika kita menuliskan kode yang sama untuk beberapa kali. Ya, jadi kita hanya cukup menuliskan satu kali dan akan diulang otomatis oleh perulangan sampai kondisi tertentu tercapai. Salah satu perulangan yang bisa kita gunakan dalam Java adalah while. Perulangan while akan mengulang suatu blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Ya, contoh sintaksnya seperti ini. Ya, dimulai dengan keyword while, kemudian di dalam kurungnya ada condition atau kondisi, dan untuk blok kode yang akan diulang atau yang akan dieksekusi dalam perulangannya dituliskan di dalam curly bracket atau kurung kurawal. Nah, pada contoh di bawah ini, kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i kurang dari 5. Ya, contohnya di sini kita punya sebuah variabel i ya dengan tipe data integer berisi nilai 0. Kemudian di dalam perulangannya kita cek kondisinya selama i kurang dari 5. Artinya dari mulai 0 sampai dengan 4 ya. Karena nilai pertamanya adalah 0. Jadi untuk perulangan pertama kita cek nilai i, kita tahu bahwa nilai i adalah 0. Kemudian dicek di sini apakah 0 kurang dari 5? True ya. Karena nilainya true, maka kode yang ada di dalam curly bracket atau kurung kurawal ini akan dijalankan, yaitu system out println i ya, dimana nilai i-nya adalah 0, maka akan ditampilkan nilai 0. Kemudian di baris berikutnya di sini variabel i diincrement sehingga nilai i yang sebelumnya adalah 0 akan ditambahkan nilai 1. Ya, jadi menghasilkan nilai i sekarang adalah 1. Kemudian kita ulang lagi, apakah i kurang dari 5? I-nya tadi sudah diincrement menjadi 1. Nilai 1 true ya, benar, yaitu kurang dari 5. Maka perulangannya akan dijalankan lagi. Kemudian diincrement menjadi 2 i-nya. Kemudian diulang lagi, ya, dicek kondisinya 2 kurang dari 5. True lagi, maka dijalankan lagi. Kemudian 2 diincrement menjadi 3. 3 dicek, ya, masih kurang dari 5. Maka masih dijalankan di dalam curly bracketnya, kemudian diincrement lagi, ya, 3 menjadi 4, ya, nilai 4 dicek masih kurang dari 5, menghasilkan nilai true, maka dijalankan lagi, kemudian diincrement lagi, 4 ditambah 1 menjadi 5, maka nilai i-nya adalah 5, dicek lagi, apakah 5 kurang dari 5, maka hasilnya false, dan sampai di sini perulangannya berhenti karena menghasilkan false pada conditionnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara looping while berjalan. Oke, daripada bingung, kita akan coba di dalam contoh projectnya. Seperti biasa, silahkan buka NetBeans IDE kalian. Jika sudah terbuka seperti ini, untuk start page-nya seperti biasa kita close saja. Kemudian jika ada project sebelumnya yang terbuka, kita close saja. Caranya klik kanan pada project-nya, kemudian pilih close. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah project baru. Caranya kita bisa ke icon new project ini, atau klik file, pilih new project. Kita pilih Java application. Kemudian klik next. Untuk project name-nya kita kasih nama perulangan while.
seperti ini ya. Kemudian klik finish. Jika sudah, secara otomatis seperti biasa kita dibuatkan sebuah kelas dengan nama perulangan while. Kemudian di dalam kelas tersebut kita punya satu buah metode main ya. Kita akan tuliskan kode kita di dalam metode main tersebut. Oke, di sini yang pertama kita akan coba terapkan perulangan while. Pertama kita buat sebuah variabel dengan nama nilai seperti ini. Kemudian kita kasih nilai 0. Selanjutnya kita akan lakukan perulangan berdasarkan variabel nilai tersebut. Yang pertama kita tulis keywordnya yaitu while. Kemudian kita tuliskan kondisinya di dalam kurung ya, di mana nilai atau selama nilai kurang dari 5. Artinya kita akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali ya di sini. Ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 5 kali. Oke, kemudian kita buat di dalam curly bracketnya atau kurung kurawalnya kode yang akan kita perulangkan atau kita akan looping. Yaitu kita akan tampilkan sesuatu di sini, sistem out print ln. Nah, di dalamnya kita akan menuliskannya. Di sini kita akan tuliskan sebuah teks yang hampir sama yaitu perulangan dengan nilai berisi. Kita tambahkan di sini untuk string kita tambahkan ke dalam, kita masukkan ke dalam petik seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan concat ya untuk menampilkan isi dari variabel nilai seperti ini. Nah, kita tambahkan spasi dulu setelah berisi. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu di dalam perulangan while yang perlu diperhatikan, kalian jangan sampai lupa menambahkan increment untuk variabel yang kita cek di dalam kondisi. Kenapa? Kalau misal kita tidak melakukan increment atau decrement, nanti akan terjadi sebuah looping forever atau looping yang tidak akan berakhir. Ya, makanya kita harus tambahkan di sini nilai plus, yaitu artinya adalah kita increment atau kita tambahkan satu nilai dari nilai sebelumnya ya. Jadi nilai sebelumnya 0 maka ditambahkan 1 atau seterusnya ya. Oke, seperti ini kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, di mana string yang ada di dalam standard output print ln tersebut akan ditampilkan sebanyak 5 kali karena kita menginginkannya sebanyak 5 kali. Kalau misalkan kita ingin sebanyak 10 kali misalkan, berarti kita tinggal rubah aja nilainya seperti ini. Jadi untuk kondisi ini akan menentukan berapa kali kita melakukan perulangan terhadap kode yang ada di dalam kurung kurawal ini. Oke ya, kita coba, kita run. Oke ya, betul. Hasilnya adalah 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi seperti itu kurang lebih pembahasan tentang perulangan while. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perulangan do while. Yang pertama, do, kerjakan dulu baru kita cek. Ya, jadi perbedaan antara perulangan while dan do while adalah untuk perulangan while Java akan melakukan pengecekan dulu baru mengeksekusi baris kode yang ada di dalam kurung kurawal.
Sedangkan untuk perulangan do while, Java akan mengeksekusi kode minimal 1 kali dulu sebelum melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kondisi yang ada di dalam while. Ya, jadi sintaksnya adalah seperti ini, ya, do kurung kurawal, di mana di dalam kurung kurawal ini adalah kode yang akan dieksekusi. Kemudian baru keyword while yang dilanjutkan dengan condition atau pengecekan kondisi di sini. Jadi dijalankan dulu baru dicek kondisinya. Jadi sebaliknya dari perulangan while. Contoh dari penggunaan do while kita bisa lihat di bawahnya. Ya, kita buat sebuah variabel dengan nilai 0, ya, variabel i, kemudian di sini kita buat perulangan menggunakan do while. Oke ya, kurang lebih hampir mirip. Kalau bingung mengenai perbedaannya, kita akan coba cek di dalam projectnya biar lebih jelas. Kita kembali lagi ke project sebelumnya. Nah, di sini kita masih mempunyai kode perulangan menggunakan while. Kita akan coba sebuah kasus atau contohnya. Misalkan di sini nilainya saya akan buat menjadi 10. Ya. Berarti di sini ketika melakukan pengecekan pertama, kondisi yang ada di dalam keyword while atau di dalam kurung setelah keyword while ini akan menghasilkan nilai false. Ya, nilai berisi 10, maka ketika dicek apakah nilai kurang dari 10, maka akan menghasilkan false karena 10 tidak lebih kecil dari 10. Ya, makanya hasilnya false. Nah, ketika menghasilkan false, maka kode yang ada di dalam kurung kurawal ini tidak akan dieksekusi. Jadi, hasilnya adalah kosong ya di dalam outputnya ya. Di sini akan kosong. Coba kita jalankan. Betul ya, kosong. Nah, itu yang terjadi jika kita menggunakan while. Jadi, dilakukan pengecekan dulu baru dijalankan kode yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, ini sedikit berbeda dengan do while. Ya, kita coba di bawahnya. Ini kita komentar dulu ya untuk while-nya. Kita blok di sini, kemudian ctrl space. Nah, untuk variabelnya kita biarkan saja, kita akan coba gunakan lagi. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan do while. Berarti sintaksnya adalah tuliskan dulu do, kemudian kurung kurawal, di mana di sini akan ditulis kode yang akan dieksekusi. Ya, kita gunakan standard output println system out println. Kemudian kita tuliskan stringnya, perulangan dengan nilai berisi, kemudian dikasih spasi, kita concat menggunakan operator plus, kemudian kita concat dengan variabel nilai. Oke, seperti ini, hampir sama dengan sebelumnya. Kemudian setelah kurung kurawal do ini, kita tambahkan keyword while. Nah, setelah keyword while ini, kita tambahkan kondisinya di dalam kurung kurawal. Nilai kurang dari 10. Kemudian terakhir titik koma. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini dengan kondisi yang sama seperti kita menggunakan while tadi ya. Dimana ini akan menghasilkan nilai false. Jadi kalau tadi kita menggunakan while, tidak akan menampilkan apa-apa karena ketika dicek menghasilkan false. Tapi berbeda dengan do. Kita coba jalankan dulu ya. Kita run, hasilnya tampil 1 kali ya. Perulangan dengan nilai 10. Jadi artinya menampilkan 1 kali ya. Nah, sekarang kita lihat logikanya. Yang pertama, Java akan menjalankan do ya di sini, di dalam kurung kurawal akan dijalankan. Ya, makanya tampil di sini
perulangan dengan nilai berisi 10. Ya, kemudian setelah dikerjakan satu kali, kemudian dicek nilai kurang dari 10, di mana nilai berisi nilai 10, maka 10 kurang dari 10, maka akan menghasilkan false. Karena menghasilkan false, maka perulangan berakhir. Jadi makanya tampil satu kali, ya. Jadi tampil dulu satu kali baru dicek. Nah, kalau misalkan nilainya kita rubah misalkan jadi angka 0. Kita coba run. Ya, hasilnya adalah tampil sama. Oh ya. Di sini saya sedikit lupa ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan perulangan jangan sampai lupa menambahkan increment karena akan terjadi perulangan yang tanpa batas ya, atau looping terus-menerus. Ya, seperti ini. Ya, tidak selesai-selesai, kita close saja, kita tutup secara paksa. Oke, berhenti. Oke, sekarang kita coba tambahkan increment dulu. Nilai plus. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba run lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Tampil 10 kali. Oke, seperti itu. Kurang lebih untuk pembahasan kita kali ini mengenai perulangan while cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila masih kurang jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.